politik ini kan sebelum kita membahas kepentingan politik negara dan segala macamnya, kita harus tahu apa itu politik sebenarnya. Menurut kakak, untuk meminimalisir hal itu sendiri, karena kan kita juga sedang membenahi negara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Oke teman-teman, pada sore yang sangat cerah ini kita bakal bahas banyak bersama wapres kita, yaitu Wakil Presiden BEM Universitas Hang Tuah. Jadi bakal banyak beberapa hal yang bakal kita bahas dan pasti bakal menarik banget ya Pres ya. Oh Pres ya. Oke, yang pertama kan pasti tuh mahasiswa tuh taunya tuh politik itu tentang politik negara aja nih kak. Mereka tuh pasti mungkin juga ada yang SMA atau SMP tuh mikir nih kalau ditanya politik kampus tuh apa aja sih kak dalamnya, selain BEM nih kak sama DPM itu apa, gimana tuh kira-kira kak? Oke, kalau kita bicara terkait dengan politik, sebenarnya politik ini kan sebelum kita membahas kepentingan politik negara dan segala macamnya, kita harus tahu apa itu politik sebenarnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan politik kampus yang nantinya kita bahas, lebih baik kita mempelajari dulu apa itu politik. Okay. Jadi misal saya contohkan politik yang didefinisikan oleh para pemikir terdahulu seperti Aristoteles. Jadi Aristoteles itu mendefinisikan politik adalah upaya untuk mencapai keinginan terbaik masyarakat. Itu untuk Aristoteles. Dan juga ada tokoh-tokoh seperti Miriam Bodiarjo yang dimana mendefinisikan politik ini sebagai segala sesuatu yang dimana kegiatan yang bermacam-macam dalam suatu sistem politik. Akan tetapi di dalamnya Miriam Bodiarjo mengatakan bahwasanya di dalamnya pasti banyak kepentingan-kepentingan yang dari berbagai pihak. Nah, kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak ini yang pada akhirnya kita ditampung oleh golongan masyarakat, entah itu suatu negara, entah itu suatu kelompok yang nantinya dibuat kesepakatan. Itu untuk definisi politik. Jadi sebelum kita membahas politik kampus, saya ingin mendefinisikan kalau dari saya sendiri, politik itu suatu kesepakatan atau suatu persetujuan yang dimana persetujuan tersebut dari berbagai pihak, dari kepentingan berbagai pihak, yang dimana kepentingan-kepentingan itu diatur dan dilaksanakan oleh yang memiliki kekuasaan. Jadi politik saya definisikan seperti itu sederhananya, karena berangkat dari pemikiran-pemikiran seperti Aristoteles, Max Weber apalagi, dan juga Miriam Bodiarjo yang dimana sederhananya adalah politik yang membahas terkait dengan tujuan bersama, yang dimana tujuan bersama ini ada kepentingan dari berbagai pihak. Nah, bicara juga terkait dengan kepentingan, jadi kebanyakan sekarang ya bukan menyalahkan atau menyudutkan suatu pihak tertentu, akan tetapi kepentingan di sini lebih banyak diartikan kepentingan yang sifatnya negatif. Jadi yang dimaksud kepentingan itu adalah kepentingan dari berbagai pihak, di mana masyarakat, entah suku, golongan, segala macam itu tertampung dalam suatu kesepakatan tersebut. Jadi jangan disalahartikan kepentingan ini adalah kepentingan dari golongan tertentu, yang dimana golongan tertentu ini dalam tanda kutip bersifat negatif. Oke, itu sendiri dari definisi tentang politik ya. Nah, yang pengen banget nih kak aku tanyain ke kakak ini, kalau di kampus nih kan pasti identik banget dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ya kan kak. Nah, kalau di dalam BEM sendiri nih, politik kampus itu kan pasti didefinisikan kayak ajang belajar. Ini loh caranya memimpin, ini loh yang namanya mahasiswa, dan kita tuh sebagai penerus generasi bangsa gitu kan kak. Nah tapi nggak dipungkiri juga deh kak, kalau sebenarnya di dalam BEM itu adanya belajar kepemimpinan aja atau juga ada kepentingan terselubung nih kak. Kan pasti teman-teman itu banyak yang mikir, kalau udah mikir soal politik ini pasti kayak negatif semua gitu kak. Mikirnya kayak oh kalau politik ini banyak pokoknya hal-hal yang negatif. Itu gimana tanggapan kakak sendiri soal politik di BEM itu sendiri kak? Oke, jadi saya jawab dulu terkait dengan politik kampusnya dulu. Jadi tadi udah saya ya sekiranya udah kita diskusikan terkait dengan definisi politik, yang dimana ada diksi tambahan terkait dengan topik kali ini, yaitu politik kampus. Yang dimana politik kampus ini adalah suatu aktivitas dalam suatu sistem politik
yang dalam lingkungan kampus, dalam skup lingkungan kampus. Yang dimana kampus sendiri adalah tempat kita belajar, tempat kita menimba ilmu, tempat kita bermaterialisme, berdialektika, berlogika dan segala macamnya itu. Yang dimana kampus juga memiliki bahasa sederhananya adalah aktor. Untuk mungkin formalnya adalah institusi-institusi tersendiri. Yang dimana institusi tersebut ada yang dinamakan BEM. BEM juga termasuk dalam normal. Tetapi sebelum kita membahas BEM, di sini saya mau sedikit mengupas terkait dengan politik kampus, yang dimana politik kampus ini nggak hanya BEM aja, nggak hanya organisasi, nggak hanya kepemimpinan aja. Jadi saya tarik dari definisi politik tadi, yang dimana politik di kampus ada aktor-aktor tersendiri ya, yakni yang pertama ada birokrasi. Birokrasi itu ada dekanat, ada rektorat, itu yang dinamakan birokrasi. Dan juga ada aktor ormawa ya, seperti kita di sini badan eksekutif mahasiswa, ada majelis permusyawaratan mahasiswa, ada dewan perwakilan mahasiswa, ada hima dan lain-lain, itu dalam skup ormawa. Dan juga lainnya itu ada yang namanya organisasi ekstra kampus atau biasa disebut ormek di sini. Itu dalam hal politik kampus seringkali ormek-ormek ini ya bisa lah sedikit-sedikit mempengaruhi dinamika perpolitikan kampus. Ormek ini bergerak dalam lingkup ideologis. Nah, untuk politik kampus tersendiri itu tadi saya sudah jelaskan terkait dengan aktor-aktornya, dan juga nggak hanya terkait dengan aktornya aja, tapi juga politik kampus juga ada praktik-praktiknya tersendiri. Kayak contoh, misal kita berorganisasi, kita pernah membahas yang namanya ADRT. ADRT juga termasuk dalam salah satu implementasi atau manifestasi dari praktik politik kampus. Salah satunya ada ADART, ada MUBES, ada persidangan pleno, ada pemira, ada ya, kita berorganisasi itu sebenarnya kita sudah berpolitik, karena di sini saya mendefinisikan politik itu adalah suatu kesepakatan yang itu tadi, yang dimana suatu kesepakatan itu ada kepentingan dari berbagai pihak. Oke, berarti perlu digarisbawahi juga ya teman-teman, kalau untuk lihat berita-berita tentang politik di sosial media itu nggak semuanya tuh hal-hal negatif juga ya Kak ya. Kita juga harus, apalagi anak-anak muda nih, jangan terpengaruh oleh video-video klip-klip kayak clipping yang suka mengepost hal-hal yang negatif ya Kak ya. Jadi menggiring, berarti kok politik tuh jelek banget ya, pokoknya kayak negatif banget gitu, enggak ya teman-teman. Nah, oke, sekarang Kakak ini kan sebagai wapres nih kan Kak ya. Ketika pemilu nih Kak, itu kan terus sudah bahas politik juga kan pasti kan. Nah, itu tanggapan Kakak atau mungkin apa yang Kakak lakukan ketika ada nih mahasiswa yang rasa kok itu sih wapresnya gitu. Nah, itu pasti ada tuh Kak. Kan nggak mungkin tuh kita semua mahasiswa tuh suka juga kan. Nah, itu gimana tuh Kak strategi Kakak sendiri untuk menanggapi hal tersebut? Oke, jadi ini sedikit cerita waktu saya berkontestasi lah dalam hal pemilihan di Hang Tuah. Ya, dalam hal ini sudah sebagai prinsip saya, yang dimana seorang pemimpin itu harus memiliki 3 prinsip atau tiga hal yang sudah harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Yang pertama yakni intelektualitas, yang kedua moralitas, yang ketiga elektabilitas. Jadi seorang pemimpin bisa memimpin suatu kelompok atau suatu ormawa katakanlah, itu harus melewati itu tadi. Yang pertama moralitas. Kalau kita dalam hal segi moralitas sudah merasa moral kita udah bagus, moral kita udah diterima di kalangan masyarakat Universitas Hang Tuah khususnya, apalagi di kalangan mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini adalah kalau bahasa politiknya adalah akar rumput. Nah, yakni akar rumput adalah mahasiswa umum, yang dimana mau nggak mau kita harus menarik suara mereka untuk memenangkan kontestasi, kan seperti itu. Jadi itu tadi terkait dengan moralitas. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai moralitas terlebih dahulu lah sebelum dia mengajukan untuk kontestasi di pemilihan umum raya. Yang kedua, menurut saya ada yang namanya intelektualitas. Jadi seorang pemimpin nggak hanya terkait dengan kepopuleran, terkait dengan moral aja, yakni intelektualitas juga perlu. Karena seorang pemimpin harus menentukan arah gerak mau dibawa kemana organisasi atau sekelompok ormawa-ormawa ini. Jadi kalau seorang pemimpin udah memiliki yang namanya intelektualitas, jadi organisasi ini staf-stafnya entah anggota dan segala macam itu bisa bisa sekiranya melihat seorang pemimpin ini benar-benar
orang yang memiliki intelektualitas dan orang yang bisa berpikir. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, elektabilitas. Jika udah kita seorang pemimpin udah mencakup yang pertama moralitas, sudah ada intelektualitas, yang terakhir elektabilitas. Nah, elektabilitas ini kita berbicara terkait dengan kepopuleran kita. Jadi kalau seorang pemimpin sudah moralnya bagus, sudah inteleknya bagus, sudah berpikirnya bagus, tetapi dia tidak punya elektabilitas, yang buat apa? Nggak bisa menyerap suara-suara akar rumput tadi. Jadi elektabilitas di sini sangat penting menurut saya dicari oleh seorang pemimpin yang sudah melewati tahap-tahap yang pertama dan kedua tadi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi terkait dengan mungkin ada yang tidak suka terkait dengan saya menjadi wapres dan sebagainya. Ya, di sini saya juga sempat membaca yang namanya filosofi teras. Jadi ya ini sebenarnya agak panjang juga sih terkait dengan tanggapan saya, misalnya ada orang yang nggak suka segala macam. Jadi di filosofi teras ini diajarkan bahwasanya pada intinya sederhananya adalah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Untuk mungkin cibiran-cibiran dari masyarakat, dari kampus, dari orang-orang mahasiswa hang tua terkait dengan kenapa kok ini menjadi wapres segala macam. Itu tadi karena saya orangnya memegang teguh ya mungkin prinsip yang saya pelajari terkait dengan filosofi teras atau stoikisme yang dikenal, yang stoikisme yang dibawakan oleh Marcus Aurelius pada kala itu, yang dimana kita bisa mengendalikan apa yang kita kendalikan. Jadi untuk sekiranya tanggapan-tanggapan masyarakat atau mahasiswa hang tua terkait dengan saya kenapa kok bisa menjadi wapres dan lain sebagainya, akan tetapi saya merasa bahwasanya ketika tahapan tadi yang ada moralitas, ada intelektualitas, ada elektabilitas sudah saya, ya ibaratnya udah saya punya lah. Nah, untuk hal-hal seperti orang-orang yang sekiranya mencibir atau sebagainya, ya saya membuat prinsip yang namanya stoikisme tadi. Jadi dalam hal ini ya tidak bisa dipungkiri ya ibaratnya kalau pohon udah ditanam dan udah tinggi kan pasti banyak angin yang menerpa pohon tersebut. Jadi ya itu konsekuensi dari seorang pemimpin. Jadi kita tadi juga membahas gimana belajar tentang kepemimpinan juga Kak ya. Kalau menjadi pemimpin tuh juga harus bisa nih mengarahkan anggotanya ini mau dibawa kemana nih. Jadi nggak cuma sekedar, aku pemimpin aku bisa nyuruh kamu gitu ya. Oke. Nah, yang aku sebenarnya tuh penasaran banget nih Kak tanyain soal kan kalau misalnya kita berorganisasi kita nggak akan lepas yang namanya konformitas ya teman-teman, entah itu positif entah itu negatif karena kan kita berkelompok nih kalau organisasi kan. Nah kalau kelompok berarti kan bakal ada sesuatu hal yang mengambil keputusannya itu antara negatif atau positif. Nah gimana kakak ini yang menjadi wapres nih, ketika kita itu mengambil keputusannya itu sesuai mayoritas, nah itu kan nanti bakal berkaitan dengan demokrasi juga kan Kak ya. Nah kalau semisal mayoritas ini kebanyakan memilih jalan yang atau keputusan yang salah tapi dia mayoritas, nah sedangkan kakak ini sebagai minoritas tapi hal itu tuh benar, gimana nih Kak? Karena kan sebagai pemimpin kan harus dengar juga nih apa tuh usul-usulan dari bawahan kita, seperti itu gimana tuh Kak? Jadi ini pertanyaannya sebenarnya agak kompleks. Jadi kita membahas demokrasi, kita juga membahas terkait dengan manajemen atau pengaplikasian keputusan. Iya betul. Jadi di sini untuk ya mungkin dari saya sendiri, saya pribadi waktu memimpin atau sekarang menjalani kepemimpinan ini, yang dihubungkan dalam hal keputusan yang dimana mayoritas tersebut, katakanlah mayoritas ini berpendapat yang salah, katakanlah begitu. Nah sebenarnya kalau kita kaitkan dengan demokrasi, ya demokrasi kalau ada 10 yang mengatakan A dan ada 9 aja yang mengatakan B, ya kita pasti menuju yang 10 kan gitu kalau kita demokrasi. Akan tetapi demokrasi nggak sesederhana itu, pengaplikasiannya dan implementasinya nggak sesederhana itu. Jadi dalam hal demokrasi itu pasti ada yang namanya pertimbangan. Di hal demokrasi ini pertimbangan ini sangat dibutuhkan, apalagi kalau kita belajar dalam skup ormawa atau kepemimpinan dalam skup lingkungan kampus, di mana keputusan-keputusan itu dibuat dengan apa ya, dengan kutip demokrasi. Akan tetapi tanda kutip demokrasi ini nggak diartikan sebagai siapa yang banyak dia yang menang. Itu yang mungkin di sini banyak hal yang mungkin kurang dipahami oleh rekan-rekan atau ya mungkin saya sendiri juga belajar terkait dengan demokrasi tersebut, yang dimana demokrasi nggak hanya
istilahnya nggak hanya voting terkait dengan berapa banyak, dengan berapa kuantitasnya, akan tetapi demokrasi dilihat dari segi substansinya. Contoh semisal dalam suatu hal program dari Ormawa, yakni dalam BEM, yang dimana dalam program tersebut disetujui oleh 10 mahasiswa dan ada 3 mahasiswa yang tidak setuju. Nah, dalam hal tersebut kita bisa ketahui dengan cara apa kita memutus, ya dengan cara pertimbangan mereka. Jadi kita lihat pertimbangan mereka ini apakah benar-benar substansinya ada atau hanya dia ikut-ikut saja. Jadi pertimbangan ini sangat dibutuhkan, apalagi dalam kita sebagai orang-orang yang memimpin suatu organisasi. Ini juga sering diimplementasikan pada saat musyawarah besar. Jadi musyawarah besar itu seringkali kalau kita ketahui dan kita paham tata tertib, itu ada yang namanya yang pertama itu pertimbangan gagasan terkait dengan pengambilan keputusan presidium. Kalau dibungkuskan ada yang namanya presidium 1, 2, 3. Nah, dalam hal semisal ada yang usul atau order terkait dengan keputusan A. Nah, presidium nggak bisa langsung memutuskan bahwasanya keputusan A ini banyak yang menyetujui, ada 10 misal. Presidium tidak bisa mengambil keputusan akan demikian. Akan tetapi presidium akan mengambil pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak. Nah, jika pertimbangan-pertimbangan tersebut dirasa presidium anggaplah 50-50 sama kuat, itu akan diambil mekanisme lobbying. Yang dimana mekanisme lobbying ini salah satu dari mereka yang beradu gagasan, katakanlah beradu gagasan terkait dengan suatu hal yang dibahas. Nah, itu dalam mekanisme lobbying harus ada salah satu yang mengalah. Itu adalah mekanisme lobbying. Dan terakhir voting, karena di sini voting adalah menurut saya pribadi pengambilan keputusan yang sangat-sangat apa ya? Bukan buruk ya, kalau buruk terkesan lebih kasar. Kalau voting ini menurut saya adalah jalan terakhir untuk mengambil keputusan sebenarnya. Ya, untuk mengambil keputusan ya itu tadi, karena pertimbangan-pertimbangan, karena adu gagasan, adu retorika, ya itu yang kita bisa ambil untuk mengambil keputusan, bukan seberapa banyak kuantitas yang menyetujui usulan A atau usulan B segala macam. Jadi kita pertimbangkan substansial yang dipertimbangkan oleh rekan-rekan mahasiswa ini. Seperti itu. Oke, gitu. Kalau soal yang voting itu aku setuju banget sih. Soalnya diambil dari contoh kecil aja, misal kita tugas gitu lah ya, tugas milih perangkatan harus bikin logo gitu. Nah, itu kan pasti punya banyak opsi tuh. Kali ini tuh aku juga ngelihat, loh berarti kalau misalnya ada yang punya ide sendiri, cuman vote-nya 2 nggak dipakai dong. Nah, aku sendiri tuh kadang juga mikir gitu, Pak, kayak berarti ya kasihan dia juga gitu loh, kayak mikirnya berarti aku nggak guna dong, berarti ideku jelek gitu kan. Itu bermanfaat sekali ya teman-teman. Jadi ya mungkin kedepannya mahasiswa ini bisa punya inovasi baru lah buat apa ya, nggak semua itu harus voting gitu ya, mana yang paling banyak berarti itu yang benar. Nah, terus karena tadi kita udah bahas soal konformitas positif dan negatif nih Kak ya, berkelompok, jadi ingat permasalahannya lagi, viral banget nih Kak di sosial media tuh soal kalau teman-teman 24/7 mungkin ya sekarang bahasanya scroll TikTok itu pasti tahu berita tentang politik. Beberapa mahasiswa yang ini Kak mau mengusulkan ya kalau misalnya ada DPR atau pemerintahan yang bikin bobrok dipecat aja. Nah, itu pecatnya tuh dari rakyat sendiri. Itu gimana nih Kak? Itu kan politik banget ya. Ya mungkin itu sebenarnya bagus kalau misal mahasiswa mengajukan ke ranah hukum atau menjalankan instrumen hukum dan sebagainya untuk menganulir berbagai kebijakan lah. Itu sebenarnya bagus, apalagi mahasiswa fakultas hukum. Karena orang-orang hukum, apalagi mahasiswa ya ditantang untuk mengimplementasikan apa yang dia dapat dari teori-teori dari bangku kuliah gitu. Nah, untuk menanggapi permasalahan tersebut atau isu tersebut itu MK apa ya? MK. Nah, terkait dengan DPR DPR bisa diturunkan oleh rakyat dan sebagainya. Kalau menurut tanggapan saya pribadi, itu kan kalau kita lihat pertimbangan hakim MK itu kan mempertimbangkan bahwasanya semisal itu disahkan, DPR bisa diturunkan oleh masyarakat sipil atau mahasiswa dan sebagainya. Nah, di pertimbangan tersebut sebenarnya saya setuju dengan keputusan MK tersebut. Karena kenapa? Kalau semisal orang-orang atau masyarakat itu bisa langsung menurunkan anggota DPRD tanpa instrumen-instrumen hukum yang berlaku, tanpa segi prosedural, menurut saya akan terjadi kerancuan dalam hal sistematika hukum. Dimana kalau semisal
anggota DPR A diberhentikan oleh masyarakat. Nah, di sini akan timbul pertanyaan, nah integritas si partai politik ini di mana? Karena kalau kita ketahui pada saat peserta pemilu itu yang mengajukan peserta-peserta ini kan ya parpolnya, yang logikanya yang berhak memberhentikan entah itu dari masalah DPR-nya sendiri, entah dari masalah partai politiknya sendiri, itu kan yang berhak dan make sense untuk memberhentikan itu kan ya partai politiknya. Karena di sini partai politiknya yang membuat mereka itu menjadi peserta dan mereka itu terpilih. Yeah. Ini juga salah satu cerminan dari demokrasi perwakilan sebenarnya. Nah, kalau semisal nih masyarakat bisa menurunkan anggota-anggota DPR secara langsung tanpa instrumen hukum yang mereka jalani, tanpa prosedur segala macam, itu mungkin kalau menurut saya akan terjadi kerancuan hukum sendiri. Karena penilaian masyarakat juga anggaplah ada anggota DPR A yang buruk nih, kinerjanya buruk dan ya sekiranya kurang lah untuk duduk di perwakilan rakyat. Itu kalau sudah diturunkan, nah apakah kita harus pemilihan ulang? Bagaimana? Itu sebenarnya sangat kompleks kalau semisal MK ini mengesahkan apa yang dibawa oleh rekan-rekan mahasiswa ini. Karena kalau menurut saya pribadi ya hal-hal seperti itu akan muncul. Entah nanti ini si A dari DPRD dan DPR itu turun, nah ini gimana? Pemilihan selanjutnya ini gimana? Apa pemilu ulang atau bagaimana? Okay. Nah ini kan sangat kompleks sebenarnya kalau semisal Hakim MK ini mengesahkan putusan-putusan tersebut. Nah kalau menurut saya pribadi pertimbangan hakim-hakim ini yang menurut saya sudah tepat. Karena mempertimbangkan instrumen hukum yang dimana jika masyarakat bisa langsung masyarakat sipil atau mahasiswa bisa langsung menurunkan perwakilan rakyat ini, ya akan terjadi kerancuan hukum seperti itu. Okay. Sangat kompleks sekali jawabannya ya Pak ya. Bagus sekali sih kalau teman-teman nanya saya tim netral ya Pak. Karena ya betul itu hal yang sangat kompleks sekali kalau mau melengsarkan, mengingat waktu demo kemarin itu juga ada beberapa gugatan tentang langsung melengsarkan beberapa pemerintahan yang melakukan kebobrokan gitu kan Kak. Nah, kalau semisal kita kan mengingat Indonesia ya, kita bahas Indonesia nih, kita bahas permasalahan pemerintahan di Indonesia itu kan ya masih dibilang sangat perlu banyak yang dibenahi ya kan Kak bahasanya tuh. Kalau semisal tidak disahkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi, itu jalan apa yang paling baik? Kalaupun misal dijawabnya itu ya sudah dilengsarkan saja, mungkin beberapa berita itu masih sangat banyak ya yang pemerintahan itu masih jalan bahkan padahal itu udah mungkin banyak melakukan hal kebobrokan. Nah itu gimana tuh Kak? Oke, ya jadi ya mungkin kita bahas MK terlebih dahulu lah. Sebenarnya kalau di institusi itu kan ada yang namanya kode etik atau mahkamah kode etik. Nah kalau di MK itu ada yang namanya mahkamah dewan atau dalam keseluruhan yang dimana orang-orang dewan ini ya sekiranya menyalahi aturan, entah itu dirasa masyarakat kurang, nah itu bisa kita ajukan ke mahkamah kode etik, mahkamah dewan kode etik atau apa gitu namanya. Jadi instrumen hukum itu bisa kita tempuh dengan cara ya mahkamah kode etik ini biar bergerak. Nah kalau kita nggak menjalankan prosedur hukum, hanya menjalankan bahasa saya menjalankan prosedur politik, nah itu saya rasa akan terjadi banyak kekosongan hukum dalamnya. Karena di sini udah ada yang namanya mahkamah kode etik dan sebagainya, itu salah satu jalan untuk kita sekiranya untuk mahasiswa yang dirasa orang-orang yang di perwakilan rakyat ini kurang, ya kita bisa mengajukan pendapat atau gagasan ke orang-orang mahkamah kode etik tersebut. Berarti tindakan mahasiswa yang menyuarakan itu sebenarnya udah bagus banget kayak bagus kan, saya. Iya, apalagi sekarang itu ya mungkin masih banyak tuh generasi kita yang masih takut salah dan lain-lain. Jadi ya teman-teman yang terutama mahasiswa nih ya Kak ya yang ngerasa kayaknya itu kurang bener deh, itu gak apa-apa suarakan kan teman-teman karena ya itu salah satu bentuk suara kecil rakyat kita gitu ya kan. Terus mengingat nih Kak soal politik yang ya itu tadi yang aku bilang kalau di Indonesia tuh masih banyak banget yang perlu dibenahi. Nah kalau misal bahas yang dibenahi kan berarti kita harus benahi dulu dari kecil dulu kan? Gak mungkin dong kalau misal kita mau langsung atasnya dulu. Nah berarti kan dari generasi kita sendiri nih Kak, terutama ya kita mahasiswa ini, terus juga mungkin ada yang masih SMA, SMP gitu ya Kak. Nah cara menciptakan politik yang baik itu kan pasti ditanamkan di pendidikan kan Kak.
Nah itu gimana sih Kak strateginya, apalagi Kakak ini sekarang lagi mimpin jadi Wapres? Ya, jadi ini kita balik lagi dalam hal bicara terkait dengan politik kampus sebenarnya. Jadi politik kampus ini kan salah satu skala terkecil buat kita belajar pada saat politik nasional lah katakanlah. Ini adalah lingkup terkecil kita belajar hukum ketatanegaraan, kita belajar sistem kenegaraan itu kan di organisasi mahasiswa. Yang dimana organisasi mahasiswa ini banyak hal yang bisa kita pelajari atau banyak hal yang bisa kita petik dalam politik kampus Ormawa lah. Banyak hal kayak contoh praktiknya kayak isu konsolidasi atau isu konsolidasi gerakan dan sebagainya, itu kan salah satu kita buat belajar bagaimana menyikapi akan adanya kebijakan-kebijakan publik yang dimana kebijakan publik itu dirasa kurang. Nah, dalam hal skup lingkungan kampus, dalam hal skup badan eksekutif mahasiswa sendiri bisa kita suarakan dengan kita mengkaji atau mengkonsolidasikan suatu aksi atau suatu gerakan yang dimana ya kita ini adalah kaum intelektual adalah kaum yang digadang-gadang oleh masyarakat umum, kita adalah agen of change, agen perubahan dan sebagainya. Ini yang harus kita pelajari di organisasi. Jadi organisasi nggak hanya terkait dengan program kerja, nggak hanya terkait dengan kerja dan segala macam. Kita juga belajar terkait dengan politik kampus, yang dimana itu juga bisa kita implementasikan semisal orang-orang yang di organisasi ini melanjutkan karirnya di ranah politik. Nah, di sini kita banyak sekali hal yang kita pelajari. Contoh semisal membuat ADART. Membuat ADART katakanlah ini adalah implementasi terkecil dari kita membuat rancangan undang-undang. Itu salah satu contoh. Dan juga ada sebenarnya banyak contoh kayak Pemira terkait dengan siapa orang-orang yang berkepentingan dalam hal Pemira. Ini juga berkaitan dengan mekanisme yang dijalankan oleh pemilu yang dalam hal skup nasional. Nah, hal-hal praktik-praktik politik yang ada di kampus ini adalah menurut saya adalah pembelajaran paling efektif buat kita untuk belajar dalam hal skala nasional. Dimana organisasi ini, kalau kita bicara organisasi, kita bicara terkait dengan mekanisme atau jalannya pelaksanaan organisasi, ini tanpa kita sadari sebenarnya kita udah banyak belajar terkait dengan ambil contoh mekanisme keuangan, ambil contoh cara mengelola waktu, ambil contoh kita belajar untuk memimpin. Kan di sini yang memimpin kan enggak. Kalau dalam skup organisasi kan ada yang namanya ketua pelaksana, ada yang namanya presiden, wakil presiden. Ini kan semua bisa bisa merasakan instrumen-instrumen yang dimana instrumen ini membawa kita untuk belajar dalam hal politik kampus. Kayak contoh manajemen waktu, mengelola keuangan, mengelola tanggung jawab. Habis itu kita belajar kepemimpinan, itu kan kita juga bisa belajar dalam hal organisasi. Oleh karena itu untuk generasi muda itu sangat-sangat saya anjurkan untuk kita benar-benar kalau misalnya ada jalan untuk kita berorganisasi silahkan kalian ikut. Karena saya rasa organisasi ini adalah laboratorium tersendiri. Karena kalau kita sebagai mahasiswa hanya duduk di kelas mendengarkan teori-teori dan sebagainya, kita belum ada laboratorium yang dimana laboratorium itu untuk kita belajar dalam dalam skup selanjutnya gitu. Kan kita belajar dalam skup lingkungan kampus. Nah, kalau misalnya kita dalam dunia kerja, dunia politik dan sebagainya itu bisa sangat-sangat bisa itu kita belajar dalam hal organisasi. Nah, hal-hal seperti ini saya anjurkan bagi mahasiswa yang sekiranya ingin ingin berkarir di politik dan sebagainya ya silakan ikut di organisasi. Karena kalau kita bicara organisasi, kita banyak bicara terkait dengan praktek-praktek politik sebenarnya. Entah itu kepentingan dari berbagai pihak, entah itu mau mengadakan isu, entah itu mau mengadakan isu konsolidasi nasional, entah mau mengadakan gerakan-gerakan, kita kontestasi pemilihan dan sebagainya. Itu kan praktik-praktik kecil dalam skala kampus yang dimana kita bisa belajar untuk skala selanjutnya. Seperti itu sih. Oke. Berarti untuk teman-teman sendiri ya harus lebih aware juga ya Kak. Kalau soal karir yang misalnya emang suka banget di dunia politik itu sangat bagus banget ya teman-teman. Terus juga berorganisasi itu nggak melulu soal politik ya teman. Itu ini loh mengasah soft skill kalian juga. Jadi soalnya tuh kadang tuh ada beberapa mahasiswa juga sih Kak, ngapain sih ikut organisasi, yang penting aku lulus aja gitu kan, dapat gelar
diluar gitu ya. Kalau menurutku itu mungkin pendapat masing-masing, itu keputusan masing-masing. Kita juga nggak bisa memaksa keputusan mereka, cuman ya dari kita sendiri yang mungkin lebih terbuka dengan hal itu ya, kita mengajak teman-teman ini loh, organisasi itu nggak cuman rapat pulang gitu ya Kak ya. Oke. Terus ini Kak, aku tuh sebenarnya ada topik bagus banget soal, jadi dulu itu sempat ada tuh Kak, ada isu di sosial media terkait, kan sekarang tuh udah banyak banget nih Kak anak-anak muda yang udah ikut organisasi ini tuh, bahkan kayak organisasi di luar kampus pun ikut juga. Tapi yang jadi permasalahan itu Kak, kadang itu beberapa ada anak-anak muda yang cuma pengen ikut aja. Nah itu jatuhnya kayak udah, yang penting aku selfie ini aku kelihatan nih kalau aku ikut organisasi ini, biar nanti di post di sosial media tuh dia tuh anak yang aktif banget, padahal enggak. Nah menurut Kakak untuk meminimalisir hal itu sendiri, karena kan kita juga sedang membenahi negara sendiri nih ya, dari kecil nih ya, itu gimana ya Kak tanggapan Kakak soal itu, dan solusinya tuh gimana Kak? Ya, untuk tanggapan yang sekiranya ya segelintir atau mahasiswa yang sekiranya ikut join ke ormawa kampus dan organisasi-organisasi lainnya yang dalam hal ini hanya numpang nama aja lah, katakanlah seperti itu. Nah ini sebenarnya balik lagi, ini terkait dengan mereka ini sebenarnya mau kemana. Jadi kalau semisal mereka organisasi hanya ikut-ikutan, ya mereka sendiri yang mengalami kerugian sebenarnya. Itu kalau dari saya, karena dalam hal organisasi sebenarnya banyak hal yang kita ambil, ya banyak hal yang kita benar-benar bisa petik dari organisasi. Nggak hanya ya kalau ikut nama aja karena udah diterima di organisasi, entah karena orang dalamnya udah temannya udah menjadi orang dalam di suatu organisasi tersebut. Nah ini yang saya sangat-sangat disayangkan, karena dalam hal organisasi kita ya balik lagi yang seperti saya omongkan tadi, banyak hal yang kita pelajari, kita petik bersama terkait dengan kepemimpinan, mengelola waktu dan sebagainya. Itu ya sangat disayangkan lah kalau semisal ada orang-orang yang seperti itu. Nah solusinya dari saya sendiri itu terkait dengan orang-orang seperti ini, ya dari awal kalau saya pribadi dari kemarin waktu kampanye, katakanlah waktu kontestasi kemarin, saya seringkali menawarkan banyak hal terkait dengan benefit berorganisasi yang nggak hanya berprogram kerja, yang hanya kerja non profit. Akan tetapi di situ atau pada saat saya kampanye, saya menawarkan berbagai hal terkait dengan yang namanya saya akan mengadakan diskusi sinergi, yang dimana diskusi sinergi adalah salah satu program kerja yang dimana semua orang ini berbicara di depan, katakanlah seperti itu, yang dimana orang tersebut dapat menjelaskan apa yang bisa dijelaskan terkait dengan materi yang dalam skup bidangnya masing-masing. Karena di sini organisasi mahasiswanya kan, apalagi di BEM universitas itu mahasiswa banyak yang dari psikologi, banyak yang dari hukum, banyak yang dari kedokteran. Nah hal-hal seperti itu saya buatkan atau saya tawarkan, semua orang ini bisa bermateri sebenarnya, bisa menuangkan idenya, bisa berdialog, bisa berintelektualitas. Jadi saya dari awal sudah menawarkan hal seperti itu untuk mencegah orang-orang yang hanya ikut aja. Karena di sini ya tanggung jawab saya sebenarnya sebagai seorang pemimpin, yang dimana mau nggak mau harus mengimplementasikan tiga syarat perguruan tinggi, yakni yang pertama ada pengabdian masyarakat, ada penelitian, ada pendidikan. Yang dimana ketika hal tersebut mau nggak mau ya kita implementasikan dalam hal ormawa ini. Itu adalah itu adalah salah satu drama perguruan tinggi juga, yang dimana beban berat juga untuk saya untuk ya agar organisasi ini nggak hanya kerja aja. Organisasi ini bergerak pada hal intelektual, pada hal berdialek, pada hal berkomunikasi. Nah, untuk hal seperti itu sebenarnya dari awal udah saya kampanyekan terkait dengan penawaran yang kakak tadi bicarakan terkait dengan solusi bagaimana untuk mengatasi orang-orang yang hanya nebeng aja dan segala macam. Nah, ini loh dari awal sudah saya tawarkan terkait dengan apa yang kalian dapatkan di organisasi. Dan juga saya waktu kemarin, ya ini sedikit cerita aja terkait dengan kampanye, saya banyak menawarkan terkait dengan kita tergabung dalam skala BEM seluruh Indonesia, kita tergabung dalam aliansi BEM Surabaya. Nah, hal-hal seperti ini nggak bisa dipungkiri bahwasanya relasi-relasi ini berpengaruh penting pada saat kita udah kelar di Hang Tuah gitu, kita udah kelar di Ormawa. Relasi-relasi luas seperti ini yang nggak bisa dipungkiri, yaitu yang membawa kita atau bisa lah menolong kita dalam hal kedepannya. Nah, hal-hal seperti ini sudah saya tawarkan sedari awal ya, untuk mencegah orang-orang yang sekiranya hanya nebeng nama aja.
Karena di sini saya tekankan bahwasanya kalian di sini sebagai mahasiswa kalian hanya sebentar, kalian hanya 4 tahun aja kurang lebih. Selain itu kalian harus terjun di dunia kerja. Nah, di dunia kerja banyak hal yang tidak kalian pelajari, tidak dipelajari dalam hal di kampus saja duduk menerangkan teori dosen. Akan tetapi Ormawa menawarkan hal-hal yang dimana dunia kerja ini mengimplementasikan suatu program-program kerja, suatu manajemen waktu, manajemen tanggung jawab dan sebagainya. Nah, hal seperti ini saya tawarkan di waktu saya kampanye agar supaya mencegah orang-orang yang hanya menegang nama aja. Seperti itu. Oke, iya sih, betul banget ya Kak ya. Itu sebagai reminder juga buat teman-teman yang ngerasa kalau ya udahlah ngapain juga gitu ya ikut organisasi. Karena ya itu tadi betul teman-teman, mungkin nggak langsung dirasakan ya Kak ya, tapi kedepannya karena kan ya itu tadi betul Kak, kita tuh di bangku perkuliahan itu nggak diajarkan nih di dunia pekerjaan itu gimana sih, itu nggak, justru pengalaman juga yang bakal jadi guru kita kan. Kalau misalnya kita nggak punya pengalaman ya itu tadi ikut. Nah terus kita juga yang merugi ya, betul banget. Tadi juga sudah baik banget ya kayak sharing-sharing juga. Terus tanggapan kakak ini ya mengenai anak-anak Gen Z juga, kita kan juga sebagai generasi muda juga ya guys, kita juga harus aware sama lingkungan, terus juga harus peduli nih kedepannya tuh seperti apa, nggak cuma monoton lah gitu ya kayak. Nah kalau dari kakak sendiri, pertanyaan terakhir mungkin ya guys, ya capek banget kita tanyain. Kan banyak nih kak, gak bisa dipungkiri juga tentang komentar-komentar yang bilang kalau orang tua tuh apa sih gitu ya, ini agak sedikit sensitif ya. Nah tapi guys beneran kalian kalau lihat kerjanya anak-anak BEM itu nyata sekali, nggak cuma sekedar kayak rapat pulang gitu ya kak. Nah kalau dari kakak sendiri pengennya di angkatan kita ya kak itu bawa BEM itu sampai mana sih kak? Oke, kalau di era kepemimpinan Sinergi Juang lah katakanlah, kabinet Sinergi Juang ini ya saya itu tadi di visi misi Sinergi Juang sebenarnya singkatnya adalah kita bisa bermaterialisme, berdialektika dan logika. Jadi bukan kita mau dibawa kemana dan segala macam, tapi apa yang didapatkan oleh rekan-rekan pada saat join di Ormawa. Nah, hal-hal seperti demikian yang saya tekankan untuk era kepemimpinan saya lah. Kalau misal ditanya dibawa kemana, sebenarnya kalau relasi-relasi kita udah menjangkau kayak skala nasional, skala daerah sebenarnya kita udah menjangkau. Akan tetapi bagaimana cara saya pribadi itu sendiri dengan pres saya juga Mas Hasfi untuk membawa orang-orang atau mahasiswa yang join di BEM terutama, nah ini selanjutnya itu mendapat apa? Itu menjadi PR besar saya kali ini untuk ya sekiranya mahasiswa yang ikut di Ormawa ini agar berbeda lah dengan mahasiswa yang nggak ikut di Ormawa. Karena dalam hal Ormawa ini ya kita harapannya kan kita mempunyai skill yang lebih dari orang-orang yang nggak berormawa gitu kan. Jadi itu salah satu PR saya juga terkait dengan membawa kemana, arah geraknya kemana untuk terkait dengan BEM ini. Yaitu tadi harapan saya mengimplementasikan dengan cara program-program kerja. Yang dimana program-program ini kayak contoh Pengmas itu pengabdian kita masyarakat. Itu salah satu implementasi perguruan tinggi juga, karena kita juga terjun ke masyarakat. Lalu juga ada yang namanya P2MB, ada yang namanya PPK Ormawa, ada yang namanya PKM. Nah, hal-hal seperti ini yang saya tekankan untuk rekan-rekan yang Ormawa ini ya diutamakan, karena sebisa mungkin yang nggak Ormawa ini nggak bisa yang nggak Ormawa ini nggak mungkin aksesnya lebih sulit daripada orang-orang yang join di Ormawa. Nah oleh sebab itu saya tekankan anak-anak yang udah join di Ormawa ini ya silakan ambil lomba-lomba ini, karena kayak PKM, program kreativitas mahasiswa, program BPK Ormawa, program P2MW ini adalah program-program yang dimana di suatu perlombaan tersebut benar-benar mengandalkan cara kita berpikir, cara kita menghasilkan karya, cara kita bekerja, cara kita menghasilkan profit dan sebagainya. Nah itu yang saya tekankan dari awal untuk rekan-rekan mahasiswa yang join di Ormawa agar mengikuti lomba-lomba seperti demikian. Yang nggak hanya untuk join ke panitiaan dan sebagainya, kita ya istilahnya terjunlah langsung ke masyarakat. Kita setidaknya mengimplementasikan salah satu drama perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian.
Kalau kita bicara PKM kan kita udah penelitian nih, PKM program kreatif mahasiswa, kita menghasilkan karya dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu implementasi dari penelitian dan juga pendidikan. Pendidikan kita juga bisa ambil pada saat kita PPK Ormawa katakanlah. Di PPK Ormawa kalian ini bisa ya setidaknya mengajarkan kepada ya adik-adik di luar sana atau masyarakat di luar sana terkait dengan banyak hal terkait dengan yang bisa kita utarakan. Contoh kalau saya dihukum, saya dihukum ya setidaknya saya bisa bisa mengajari bahwasanya dunia hukum itu seperti ini loh. Dan juga ambil contoh di psikologi bisa mengambil contoh untuk mengimplementasikan ilmunya seperti apa, dan juga kedokteran dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang saya tekankan untuk mahasiswa ini benar-benar belajar terkait dengan ya tridharma perguruan tinggi lah, yakni penelitian, pengabdian masyarakat dan pendidikan seperti ini. Oke, betul banget ya Kak ya, itu aku setuju banget dengan tanggapan Pak Wapres ya dari teman-teman. Jadi ya kita juga harus bisa guys ya harus nyontoin juga gitu loh, kayak gak cuman kita join aja, tapi kita bisa ngerti oh yang aku dapat ya ini yang aku aplikasikan di masyarakat. Jadi ya kita semua juga pengennya di tahun ini kita bakal lebih dikenal di lapisan masyarakat juga ya Kak ya. Terus kita juga tadi belajar tentang apa sih pentingnya ikut organisasi, terus juga mengenai politik juga di dalam organisasi tersebut, di BEM dan UKM, PKM dan lain-lain itu kan pasti berhubungan dengan politik. Jadi itu ilmu mahal ya teman-teman. Kalian juga ya di bangku kuliah juga nggak akan diajari hal ini juga ya. Salah satunya kalian harus mencari experience di luar juga. Laboratorium lah buat kita. Betul. Jadi ya kita harus berburu banyak sama pengalaman juga ya Kak ya. Ya mungkin itu pembicaraan hangat terus santai di sore kita hari ini. Terima kasih juga buat Pak Wapres sudah meluangkan waktu buat ilmunya gitu yang di share di teman-teman juga. Mungkin next kita bakal bisa berbincang lagi ya Kak ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.